Ya, penetrasi asuransi atau prosentase premi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia masih tergolong rendah, namun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih optimis bakal terjadi peningkatan penetrasi pasar asuransi. Lantas, berapa besar peningkatan penetrasi dan bagaimana prospek bisnis asuransi di saat ekonomi melemah? Untuk membahasnya di studio telah hadir Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ada Bapak Firdaus Jalani. Apa kabar Pak Firdaus? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, pengalaman kemudian membuktikan bahwa industri asuransi survive di saat kondisi ekonomi melambat lah ya dari tahun 98, 2008 dan memang kondisi yang sama juga diharapkan di tahun ini. Tapi apa bedanya di tahun ini Pak Jalani? Ya tentunya kan kalau sekarang sih saya merasakan belum terlalu berat tekanannya dibanding dengan situasi 98, 2008. Dan kalau kita banding dengan 2008 atau 98, daya beli masyarakat kan masih relatif rendah ya. Kalau sekarang daya beli masyarakat relatif sudah lebih besar. Jadi saya sih sebagai otoritas atau pengawas industri asuransi merasa tetap optimis ya bahwa di tengah keadaan seperti gini industri asuransi kita akan tetap tumbuh. Oke, ya. Ada optimisme, ada juga satu hal yang akhirnya sepatutnya membuat kita waspada lah ya. Kalau ada di industri keuangan lainnya ada beberapa proteksi-proteksi lah ya yang diberikan oleh otoritas supaya memang dapat survive di kondisi ekonomi yang sekarang. Untuk spesifik asuransi, insentif apa yang kemudian ataupun proteksi apa yang diberikan oleh otoritas sejauh ini Pak Firdaus? Iya, tentunya ini kan memang gini. Pertumbuhan ini di asuransi juga tergantung pertumbuhan di sektor-sektor lainnya ya. Artinya kalau memang income per kapita masyarakat terus naik gitu kan, terus kondisi investasi kita di pasar modal bagus, pasar keuangan bagus, industrinya akan tetap terdorong gitu. Kalau melihat keadaan industri kita sekarang, itu sebetulnya kami telah mencoba melakukan semacam tes keadaan krisis misalnya. Kami ada stress test juga yang dilakukan untuk asuransi ya? Ya, untuk perbankan di asuransi di OJK kita lakukan stress test. Misalnya kalau dolar mencapai sekian bagaimana, kalau misalnya pasar modal penurunan indeks misalnya sampai sekian bagaimana kan, itu kita melakukan stress test. Nah sejauh ini dari hasil stress test kita menunjukkan memang bahwa industri ini relatif masih aman. Jadi artinya belum membutuhkan sebuah insentif spesifik untuk asuransi ya? Ya. Atau seperti apa? Kita akan dorong terus misalnya di beberapa sektor kita buka dia jenis-jenis investasi yang lain dimungkinkan. Kemudian juga memudahkan produk-produk. Kita dorong mereka juga bersama OJK terus melakukan financial inclusion, penjelasan kepada masyarakat betapa pentingnya industri asuransi, apalagi dalam keadaan krisis tekanan seperti ini, bahwa setiap orang memang menghadapi risiko sehingga sangat memerlukan industri asuransi. Oke, ada blessing in disguise lah ya di tengah perlambatan ekonomi masyarakat, kemudian akhirnya menjadi lebih concern supaya kalau ada apa-apa sebaiknya mengasuransikan diri gitu ya. Tapi sebetulnya bicara soal apa yang akhirnya membuat industri asuransi ini rentannya terhadap apa sih Pak? Kalau tadi kita bicara soal ada pasar modal dan lain sebagainya, sejauh mana dinamika di pasar modal sendiri akhirnya juga mempengaruhi industri asuransi? Ya. Jadi memang selain kalau sebetulnya gini, sekarang ini di industri kita ada sekitar 20% masyarakat yang membelinya polis dalam foreign currency, utamanya dalam US dollar gitu ya. Tapi itu tidak ada masalah karena semua perusahaan kita wajibkan dia harus match gitu ya antara kewajiban dalam foreign currency-nya dengan aset dalam foreign currency-nya, itu mereka harus match. Itu mereka memenuhi aturan itu. Jadi bergerak dolar berapapun relatifly industri asuransi kita nggak ada masalah. Yang masalah memang kalau di pasar modal ini ada gangguan yang cukup dalam ya. Tapi sejauh ini yang seperti saya katakan bahwa rata-rata RBC risk based capital untuk industri asuransi yang menjadi patokan tingkat kesehatan. Kalau di bank tuh capital adequacy ratio-nya, kecukupan modalnya itu jauh melebihi minimal. Misalnya untuk asuransi jiwa rata-rata sekarang 500%.
Untuk asuransi umum rata-rata 250% itu kan. Itu adalah growth-nya sebelum atau sesudah ekonomi melambat, Pak? Keadaan sekarang seperti gitu, ya, artinya tidak terlalu terpengaruh lah. Kalau growth itu seperti yang tadi ditampilkan kan, asuransi jiwa dalam kita bandingkan misalnya antara data Desember sampai dengan Juni, itu masih tumbuh premi 26% gitu. Jauh dibanding dengan institusi lainnya. Di asuransi umum masih bisa tumbuh sekitar hampir 15% gitu. Memang asuransi umum ini dia akan lebih banyak penutupan tumbuh di akhir-akhir tahun ini, penutupan. Banyak orang nutupnya di menjelang akhir tahun, pabrik-pabriknya atau gedung-gedung besar. Ya, secara performance dari perusahaan sendiri, sejauh mana mungkin dari OJK sendiri memberikan pelonggaran aturan lah ya, supaya memang ketika akhirnya memberikan laporan dari perusahaan-perusahaan asuransi ini, mereka tidak terlalu kerepotan gitu. Begini, di pasar modal umumnya kan mereka masuk dalam long term investment, ya, sehingga mereka tuh sebetulnya begini, memang ada ketentuan standar akuntansi bahwa setiap investasi itu harus menggunakan istilah kita mark to market, ya, artinya dia berapa harga pasar sekarang itu itulah yang dicatat gitu. Tetapi kami sudah pengalaman di tahun 2008 pun kami berikan insentif kalau memang keadaan pasar modal turun terus, mereka boleh tidak mencatat dalam mark to market untuk laporan ke kami, tapi bisa hold to maturity gitu ya. Jadi mereka karena sifat investasi perusahaan asuransi kan jangka panjang. Itu pun insentif yang kami berikan sekarang pun kami sudah keluarkan, tapi itu belum dipakai oleh industri asuransi karena mereka belum membutuhkan karena tingkat kesehatan mereka masih bagus sekali. Oke, baik, kita masih ada satu segmen Pak Firdaus, kita akan lanjutkan saja dan pemirsa kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali di Dialog Market Corner dan masih bersama Bapak Firdaus Jailani. Beliau adalah Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan dan juga anggota dari Dewan Komisioner. Pak Firdaus, kalau beberapa insentif yang kemudian diberikan terkait dengan bunga kredit properti dan juga kendaraan, sejauh mana ini akhirnya juga memberikan sedikit pengaruh terhadap asuransi? Ya, tentunya ketika pemerintah memberikan insentif terhadap misalnya penurunan uang muka, ya, uang muka untuk pembelian properti, down payment-nya maupun untuk kendaraan, tentunya diharapkan ini kan mendorong permintaan masyarakat akan properti maupun kendaraan. Nah, ketika orang mengambil memang itu kredit, tentunya apakah itu properti maupun kendaraan, tentunya ini permintaan akan asuransi juga meningkat. Nah, perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun pabrikan atau pengembang yang memang menjual properti secara kredit itu kan mewajibkan pengambil itu untuk mengasuransikan propertinya maupun kendaraannya. Jadi memang ada sebuah efek yang kemudian dirasakan oleh dan itu bukan hanya ke asuransi umumnya ya, misalnya rumahnya harus atau apartemennya harus diasuransikan, tapi si jiwa yang orang yang mengambil kredit itu jiwanya pun juga diasuransikan gitu, karena sehingga kalau ada apa-apa tentunya bisa menjadi lunas gitu kreditnya seperti itu. Industri asuransi saat krisis growth-nya sangat seksi. Market juga tentu saja ini sangat seksi untuk di Indonesia karena memang tingkat kesadaran masyarakat untuk berasuransi ini masih sangat rendah dan ini kemudian disadari bukan hanya oleh pemain asuransi lokal gitu asuransi asing juga kemudian berdatangan dan ingin juga berbagi kue market asuransi di sini. Insentif apa yang kemudian diberikan oleh OJK untuk asuransi teman-teman asuransi di dalam negeri supaya memang secara persaingan gitu akan bersaing, namun kemudian setidaknya ada satu proteksi sedikit untuk teman-teman asuransi di dalam negeri. Begini, sebetulnya kan boleh dibilang kue mengenai pertumbuhan industri asuransi ini masih bagus sekali ya. Di kita kan di Indonesia ini market penetrasinya baru sekitar 2,5% dibanding dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura yang memang sudah lebih tinggi. Dengan jumlah populasi sedemikian rupa, pergerakan dari lower income ke middle income juga besar sekali di kita gitu, sehingga pasar itu masih luas sekali. Nah, sekarang ini memang dari 46 perusahaan asuransi jiwa itu kan baru 21 berbentuk joint venture. Nah, sekarang ini memang berdatangan nih perusahaan-perusahaan asing gitu ya, masih banyak yang datang ingin membuka pasarnya di asuransi Indonesia, mencari partner perusahaan asuransi jiwa. Mereka sih memang ada persaingan tentunya, karena umumnya kalau perusahaan joint asing datang dalam bentuk joint venture, dia membawa
produk-produk unggulan dari head office-nya, dari negaranya. Memang kadang lebih unggul. Tapi mengingat pasar masih luas, menurut saya sih ya perusahaan-perusahaan yang lokal itu statusnya mereka masih tetap saja dapat tumbuh ya, dapat pasar itu. Tinggal bagaimana mereka bisa menggarap pasar ini. Karena saya selalu ingatkan, jangan hanya fokus pada cabang-cabang kota-kota besar. Karena kota-kota kecil juga potensinya besar sekali. Jadi begitu mereka pergi ke kota-kota kabupaten, wah itu orang daerah tuangnya banyak gitu, bukan hanya di kota-kota besar gitu. Betul, dan mulai kemudian berpikir untuk bisa memiliki produk asuransi. Iya, karena begitu lebih dijelaskan apa bedanya Anda menabung, misalnya di perbankan, di tempat lain, dibanding Anda membeli asuransi gitu. Jadi kesadaran membeli misalnya asuransi pendidikan, sekarang tinggi sekali untuk kalangan-kalangan muda ya, yang baru menikah, yang anaknya masih kecil, masih satu, itu kesadaran untuk membeli asuransi pendidikan luar biasa. Ya, bagaimana akhirnya melihat hikmah dari krisis ini dan juga melihat bagaimana sebetulnya potensial growth dari industri asuransi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa strategi, diantaranya adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat gitu ya. Ini dilakukan oleh OJK dan juga mungkin teman-teman industri asuransi sendiri. Nantinya akan seintens apa, Pak? Sekarang kita terus tidak henti-hentinya bersama asosiasi kita melakukan program financial inclusion, kita bilang keuangan untuk semua. Kita kampanyekan ini ke berbagai tingkatan masyarakat ke depan, dari mulai ke kalangan sekolah, kalangan kita masuk ke kalangan dari SMP, SMA, kita masuk di sekolah-sekolah, kemudian perguruan tinggi gitu kan, masyarakat umum terus kita tembus, bahkan masyarakat kecil seperti nelayan pun kita tembus bersama masyarakat dengan memasarkan misalnya asuransi mikro yang kecil, murah gitu, yang bayar preminya barangkali untuk satu semester cuma 20.000 gitu kan. Jadi kalau ada apa, mereka sakit dapat uang katakanlah 3 juta, 5 juta, itu kan untuk sangat membantu untuk mereka. Itu kita tembus ke berbagai lapisan masyarakat. Ini tentunya kita ingin dari sekarang tuh terus memperkenalkan produk asuransi, walaupun mereka sekarang masih lower income people, tetapi ke depan kami yakin bahwa ini akan terjadi migrasi besar-besaran ke middle income, dan itu mereka sudah mengenal produk asuransi. Saya ingin lebih spesifik Pak Firdaus terkait dengan perusahaan asuransi yang perlu pengawasan khusus, ada atau tidak, dan treatmentnya seperti apa sebetulnya? Kalau memang menurut pengawasan OJK nih agak sedikit memang harus dibantu secara lebih intens gitu. Iya, tentunya begini, kita memang ada pengawasan, katakanlah pengawasan normal, pengawasan intensif itu kita lakukan. Terhadap yang pengawasan intensif itu tentunya artinya kita melakukan pengawasan secara lebih ya, kita perhatikan benar, bahkan mereka kita minta ketemu, ya ada yang mingguan kita minta ketemu gitu ya, minta ketemu untuk terus memantau perkembangannya. Kemudian apalagi kebijakan-kebijakan khusus yang kita bisa berikan itu selalu kita ikuti, karena begini, kita tidak inginlah di setelah berdirinya OJK ini dengan kekuasaan yang diberikan undang-undang cukup besar, karena kita bisa langsung kalau ada ketidakberesan kita bisa meminta pemilik untuk ganti direksi, ya kan? Kita bisa juga memasukkan pengelola statuter misalnya gitu untuk mengganti manajemen gitu. Kita bisa memaksa perusahaan asuransi untuk dipindahkan portofolionya ke perusahaan asuransi lain. Itulah betul-betul perlindungan yang kita tingkatkan kepada masyarakat. Semoga industri asuransi di Indonesia terus tumbuh dan semakin banyak lagi masyarakat yang melek asuransi ya. Terima kasih Pak Firdaus, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, di Oregon, Amerika Serikat ada air terjun terkenal yang menawarkan sejuta keindahan. Bagaimana keindahan air terjun tersebut? Simak informasinya setelah jeda berikut ini.